Hai everyone, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Night in Paradise yang dirilis pada tahun 2020. Cerita dimulai dengan Tegu, seorang anggota mafia yang sangat dihormati dan menduduki posisi tertinggi di bawah kepemimpinan Presidir Yang, meskipun banyak mafia lain ingin merekrutnya. Dia menolak karena loyalitas kepada Presidir Yang. Tegu dan anak buahnya menyelesaikan semua tugas dari Presidir Yang, bahkan yang sulit sekalipun, dan tak ragu untuk membunuh rival dari mafia lain. Di rumah sakit, seorang wanita bersama anak perempuan baru saja pulang. Wanita itu adalah kakak Tegu dan keponakannya. Mereka sangat akrab dan Tegu menyayangi keponakannya. Hari ini mereka akan mengadakan pesta ulang tahun, tetapi Tegu akan datang terlambat. Tegu berjanji akan datang. Tegu juga memberikan hadiah kepada keponakannya dan mereka pun berpisah. 지은이 저녁 사보자. Sebelum pulang, Tegu menemui dokter yang merawat kakaknya. Dokter menjelaskan bahwa kakaknya membutuhkan transplantasi organ khusus, tapi tes menunjukkan Tegu tidak cocok karena mereka adalah saudara tiri. Waktu kakak Tegu semakin terbatas dan Tegu duduk sambil merenung. Kemudian, Tegu mendapatkan kabar bahwa kakaknya mengalami kecelakaan. Tegu bergegas dan tiba di lokasi kejadian. Ia hanya bisa duduk melihat puing kecelakaan yang merenggut nyawa kakak dan keponakannya. Di hari pemakaman, seluruh anggota mafia dan Presidir Yang, pemimpin tertinggi di organisasi, hadir untuk menghormati keluarga Tegu yang tersisa. Sebagai bos besar, Presidir Yang yakin kecelakaan itu terkait dengan mafia lain, terutama pimpinan Do yang sebelumnya mencoba merekrut Tegu. Tegu menawarkan untuk mengatur pertemuan dengan pimpinan Do dan akan menuruti semua perintah Presidir Yang. Hal ini sejalan dengan keinginan awalnya. Di tempat permandian, pimpinan Do dengan tulus menyampaikan belasungkawa atas kematian keluarga Tegu. Dia menegaskan bahwa melibatkan keluarga dalam perselisihan adalah tindakan pengecut dan akan menyelidiki keterlibatan anak buahnya dalam kecelakaan itu. Pimpinan Do berjanji akan menangkap pelaku yang membunuh kakaknya dan keponakan Tegu. Tegu menolak tawaran pimpinan Do karena kejadian itu sudah berlalu. Ia mencoba menerima kepergian kakaknya dan meminta izin untuk membilas tubuhnya. Pimpinan Do diawasi ketat oleh anak buahnya, yang menyuruh untuk bersikap sopan. Di luar, Tegu tidak bisa menerima kepergian satu-satunya keluarganya. Setelah selesai membilas tubuh, Tegu mengambil pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan pisau itu, dia membunuh anak buah menjaganya, termasuk pimpinan Do. Setelah mengeksekusi semuanya, Tegu kabur tanpa busana melalui jendela belakang dan langsung menuju mobil untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Tegu bertemu Presidir Yang, memuji keberhasilannya bahkan tidak terluka sedikitpun. Sebagai hadiah, Tegu mendapatkan identitas baru, uang, dan instruksi untuk pergi ke Pulau Jeju selama seminggu, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Rusia setelah konflik mereda. Presidir Yang berterima kasih kepada Tegu karena berhasil menghilangkan pimpinan Do dan menyelamatkan geng mereka. Setelah itu, Presidir Yang memerintahkan anak buahnya menyerang kelompok mafia yang sama. Hal itu membuat banyak orang tewas dan darah di mana-mana. Tegu masih gelisah, dan ketika tiba di Bandara Jeju, dia disambut oleh Jayon. Jayon ditugaskan oleh pamannya untuk menjemput Tegu dan akan tinggal selama seminggu sebelum pergi ke Rusia. Paman Jayon bernama Kuto, seorang penjual senjata api yang menyelundupkan senjata dari Rusia dalam perut ikan. Kuto menjual senjata api dari berbagai kelompok mafia. Setelah transaksi selesai, Jayon dan Tegu tiba di rumah Kuto. Malam harinya, mereka makan malam bersama. Tegu mengetahui bahwa Kuto adalah mantan mafia yang berhenti untuk berkebun di Pulau Jeju. Di sini, Jayon mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Tegu. Dengan jelas mengatakan bahwa semakin cepat Tegu pergi, semakin baik. Jayon tidak ingin pamannya terlibat dalam urusan mafia. Di malam yang sama,
Taegu mencoba menghubungi anak buah kepercayaannya yang bernama Jingsu melalui telepon. Namun, dengan alasan yang tidak jelas, panggilan mereka tidak terhubung. Di sisi lain, Presidir Yang sangat gugup akibat keributan antara kelompok mafia yang terjadi sebelumnya. Keributan itu adalah perintahnya sendiri untuk menghilangkan petinggi mafia yang tersisa, dengan tujuan mengambil alih kelompok mafia tersebut. Namun, anak buahnya gagal dalam upaya pembunuhan petinggi mafia lainnya, yang berhasil melarikan diri. Ketakutan Presidir Yang semakin memuncak karena pimpinan Do selamat dan berada di rumah sakit. Direktur Ma, salah satu target mereka, menyatakan peran dan bersumpah akan menghabisi Presidir Yang. 지금 어딨냐 그 씨발 새끼들. Direktur Ma berencana membalas dendam dengan membunuh anak buah Presiden yang terlibat dalam penyerangan sebelumnya. Keesokan harinya, Taegu terbangun oleh suara tembakan. Jaeyeon terlihat sedang berlatih menembak dengan sangat ahli di luar. Taegu ingin melihat lebih dekat, tapi Jaeyeon tiba-tiba menodongkan senjata ke kepalanya. Taegu panik dan berusaha menghentikannya, tapi peluru di pistol Jaeyeon sudah habis. Sementara itu, Presidir Yang bertemu dengan polisi PAR yang bertugas mengawasi mafia di Korea dan memantau pergerakan mereka. Presidir Yang mencoba meyakinkan PAR untuk bekerja sama demi kelangsungan bisnis mafia dari pengawasannya. PAR akhirnya setuju setelah diberikan sogokan dan menghubungi Direktur Ma untuk mengatur pertemuan. Di sisi lain, Taegu terkejut saat menemukan Jaeyeon tidak sadarkan diri dengan suntikan di tangannya. Kuto datang, meminta Taegu mengemudikan kendaraan dan mereka membawa Jaeyeon ke rumah sakit. Di sana, terungkap bahwa Jaeyeon menderita penyakit kronis dan dokter memperkirakan hidupnya tidak lama lagi. Itulah sebabnya Kuto melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk menjual senjata dan memberikan tempat tinggal kepada Taegu di rumahnya. Uang sangat penting untuk perawatan Jaeyeon agar bisa hidup lebih lama. Mereka mengumpulkan dana untuk pindah ke Amerika demi perawatan lebih baik dengan harapan kesembuhan Jaeyeon. Keesokan harinya, Presidir Yang, Direktur Ma, dan PAR berkumpul satu meja. Sebagai pengawas mafia di Korea, PAR memiliki wewenang untuk mengendalikan tindakan mafia. Ia berharap agar Direktur Ma bisa menghentikan perseteruannya dengan Presidir Yang untuk mencegah dampak masyarakat yang lebih buruk. Direktur Ma menolak saran dari PAR karena merasa Presidir Yang memulai semuanya. Dia masih ingin membunuh Presidir Yang tanpa kompromi, membuat Presidir Yang ketakutan. PAR mengingatkan bahwa evaluasi kerja akan segera dilakukan dan menekankan pentingnya menyelesaikan konflik ini sebelumnya. PAR juga mencatat bahwa keributan yang tidak terselesaikan akan mengancam jabatannya. Direktur Ma tetap tidak kompromi, membuat PAR kehilangan kesabarannya. Akhirnya Direktur Ma meminta PAR menemukan solusi atas masalah ini. 내 부탁 좀 합시다. 그래서 뭐? 응? Di rumah sakit, Jaeyeon sudah pulih dan bersiap untuk pulang. Meskipun Taegu kebingungan, akhirnya Taegu mengantarnya pulang. Saat dalam perjalanan, suasana menjadi canggung, tapi Jaeyeon mengajak Taegu makan bersama. Mereka beristirahat dan menikmati hidangan lezat. Taegu merasa heran dengan perubahan sikap Jaeyeon yang lebih terbuka. Meskipun Jaeyeon menawarkan minuman, Taegu hanya minum sedikit. Sementara Jaeyeon ingin menikmati hidup dengan mabuk. Saat dalam perjalanan pulang, mereka hampir ditilang oleh polisi. Beruntung, Taegu tidak mabuk sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa masalah. Tapi Jaeyeon sangat mabuk, perlu ditenangkan karena kondisinya yang buruk. Tapi akhirnya berhasil dan perjalanan mereka dilanjutkan. Kemudian, Presidir Yang menelpon Taegu, menyuruhnya berkemas dan menghilangkan jejak dengan rencana kabur bersamanya ke Rusia. Namun Taegu sebenarnya telah ditipu. Sementara Presidir Yang dikelilingi oleh anak buah Direktur Ma, mereka telah sepakat bahwa Presidir Yang harus menyerahkan Taegu sebagai ganti dirinya agar tidak dibunuh oleh Direktur Ma. Dengan itu, urusan antara Presidir Yang dan Direktur Ma terselesaikan. Sekarang giliran Direktur Ma dan Taegu. Presidir Yang sudah ketakutan dan ingin tetap hidup, akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut sehingga Presidir Yang rela mengkhianati Taegu. 뒤탈났나 이 깔끔하게.
Taegu dan Jayon dalam perjalanan. Jayon mencoba bertanya tentang masalah Taegu yang membuatnya ingin pergi, tapi Taegu menolak berbicara lebih lanjut. Jayon kesal dan membiarkan Taegu untuk menamparnya. Meskipun Taegu tak melakukannya, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Kuto kembali menjual senjata kepada kelompok mafia. Namun, para mafia tersebut justru mencoba membunuh Kuto. Dengan alasan mereka ingin mengambil alih transaksi di Rusia. Dengan senjata api, Kuto menembak mereka. Taegu dan Jayon tiba di rumah Kuto dan melihat mobil serta mafia Rusia di dalamnya. Taegu merasa ada yang salah dan saat mereka mendengar tembakan dari dalam rumah, pertarungan tak terhindari. Jayon berusaha membantu dengan senjata, tetapi suara tembakan terdengar di mana-mana. Kuto melawan mafia Rusia dan akhirnya berhasil menewaskan mereka berdua. Taegu dan Jayon memeriksa keadaan di dalam rumah. Jayon sangat panik melihat pamannya terluka dan tak berdaya. Jayon menangis dan para mafia yang selamat ingin menghabisinya. Beruntung, Taegu datang tepat waktu dan berhasil menyekap bos mafia tersebut. Sebelum meninggal, Kuto meminta maaf kepada Jayon. Jayon pun menangis histeris. Saat Taegu lengah, bos mafia berhasil kabur. Tiba-tiba Jayon menembak mereka semua dengan tatapan yang kosong dan dipenuhi dengan kesedihan. Taegu mendekat dan mencoba menenangkan Jayon. Taegu ingin membawa Jayon pergi dari tempat ini, karena akan datang mafia lain. Awalnya Jayon menolak, tapi akhirnya Taegu membawanya pergi dengan paksa. Jayon masih tidak percaya pamannya telah meninggal. Di dalam mobil, Jayon memberontak, tetapi tiba-tiba penyakitnya kambuh. Taegu mencari obat di dalam mobil dan Jayon menggigit tangannya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah situasinya mereda, mereka melanjutkan perjalanan ke kerabat Jayon, yang menyambut baik meskipun tidak terhadap Taegu. Taegu tidak mengungkapkan bahwa Kuto telah meninggal. Malam harinya, Jayon dan Taegu mencoba menenangkan diri. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jinsung adalah orang kepercayaan Taegu masih belum bisa dihubungi sampai saat ini. Kemudian, Jayon bercerita tentang keluarganya yang telah dibunuh oleh mafia Rusia. Dan dulu ia sangat benci sama pamannya. Tapi kini rasa bencinya sudah memudar. 삼촌이 참 미웠는데 근데 왜 이런 거지? 아프네 여기가. Malam sebelum tidur, Jayon menawari Taegu untuk tidur bersama dengan alasan jika umurnya sudah tidak lama lagi. Taegu menolaknya dengan alasan Jayon bukanlah seleranya. Jayon pun semakin jengkel dan membalasnya dengan mengatakan Taegu bukan tipenya. 지는 뭐 내 취향인 줄 아나. Keesokan harinya, Taegu mengajak Jayon makan bersama sambil bercerita tentang kisah mereka masing-masing. 뭐냐 너 안 먹냐? 내 거 건들지 마. Setelah itu, mereka mencoba menghirup udara segar di tepi pantai hingga waktu telah berlalu. Meskipun banyak keheningan yang terjadi, tapi sekarang hubungan mereka yang sebelumnya benar-benar dingin kini perlahan-lahan mulai menghangat. Di sisi lain, Presdir Yan dan Direktur Ma berada di bandara menunggu Taegu. Meskipun Jayon ingin menahannya karena merasa gelisah dan memiliki firasat buruk, terutama setelah Taegu sebelumnya mengatakan bahwa orang kepercayaannya tidak bisa dihubungi. Namun, Taegu tetap bersikukuh untuk pergi dan tak ada yang bisa menghalanginya. Sesampainya di bandara, Taegu melihat kelompok mafia yang hadir. Tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari Jingsu yang mengatakan bahwa Presdir Yang telah berkhianat. Jingsu dijaga ketat oleh anak buah Direktur Ma. Taegu melihat Presdir Yang dan Direktur Ma berjalan dengan pengawalan yang ketat. Telepon Jingsu terputus dan Taegu kemudian bersembunyi. Presdir Yan menelpon Taegu, namun panggilannya diabaikan. Saat itulah Presdir Yan melihat Taegu di bandara. Taegu kemudian bergegas melarikan diri, tapi para anak buah Direktur Ma pun mengejarnya. Bandara pun menjadi kacau. Aksi kejar-kejaran tidak bisa dihindari dan membuat orang di sekitar sangat panik dan takut.
Namun, Tegu masih berhasil kabur dengan mobilnya. Hanya saja anak buah Direktur Ma masih terus mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi, hingga mobil yang mengejar Tegu terlempar dan tabrakan pun tidak bisa dihindari. Terjebak di dalam mobil, Tegu masih sempat melawan mafia yang mengeroyoknya, lalu mengancam mafia yang mendekat dan Tegu menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Direktur Ma mendapatkan kabar bahwa Tegu berhasil lolos, yang membuatnya sangat marah kepada Presdir Yang. Presdir Yang mulai merencanakan cara lain untuk menjebak Tegu dengan memanfaatkan Jinsung. Sebagai pimpinan kelompok mafia, Direktur Ma merasa jijik terhadap sosok manusia seperti Presdir Yang, bahkan rela menjual anak buahnya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Dalam perjalanan Tegu menjemput Jayon, namun Jayon sudah kembali ke rumah Kuto untuk mengambil barang yang tertinggal. Tegu kemudian menghubungi Jayon dengan penuh emosi. Tetapi Jayon tidak tahu apa-apa. Di rumah Kuto, Jayon terkejut melihat sudah bersih dan rapi bahkan tidak meninggalkan apa-apa. Kemudian, Tegu dihubungi oleh Presiden dan mengatakan bahwa Tegu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian, Direktur Ma mengambil alih pembicaraan untuk memberitahukan bahwa Jayon sudah menjadi tahanan mereka. Tegu yang sudah tahu bahwa Direktur Ma ingin menangkapnya, lalu mereka sepakat bahwa jika Tegu datang, Direktur Ma akan melepaskan Jayon dan Jisung. Namun, Jayon tidak takut dan melarang Tegu untuk datang, karena cepat atau lambat Jayon akan mati. Meskipun demikian, Tegu tetap bertekad untuk datang. Saat Tegu tiba, ia melihat seluruh mafia yang sudah mengepung rumah Kuto. Sebagai anggota terbaik di kelompok mafia, Tegu masuk tanpa senjata. Sementara para mafia bermain keroyokan. Alhasil, Tegu terluka parah lalu diseret masuk ke dalam. Tegu memastikan keadaan Jayon terlebih dahulu. Kemudian, Tegu meminta janjinya kepada Direktur Ma untuk melepaskan Jayon dan Jisung. 괜찮아, 난. Saat mencoba menghubungi Jingsung, namun Jingsung dalam bahaya karena Presdir Yang memerintahkan untuk membunuhnya. Presdir Yang mengatakan kepada Direktur Ma bahwa cepat atau lambat Jingsung juga akan tetap mati, dan membiarkannya hidup hanya akan membuat masalah semakin rumit. Direktur Ma sangat marah dan ingin membunuh Presdir Yang karena tidak dapat memegang janjinya. Presdir Yang memohon dan mengatakan bahwa jika Par mengetahui hal ini, maka dunia mafia akan semakin kacau. Meskipun begitu, dia tetap ingin hidup dan bahkan mengusulkan untuk membunuh Tegu. Inilah sifat asli Presdir Yang disinilah Tegu semakin emosi terhadapnya. Karena merasa direndahkan sebagai bos mafia, Presdir Yang langsung menghajar Tegu yang sudah lemah dan berlumuran darah. Sementara Jayon mencoba mencegahnya, Direktur Ma juga berusaha menghentikan kegilaan Presdir Yang. Tegu yang terluka parah dan Direktur Ma menjelaskan bahwa dia sudah tahu pelaku kematian kakak Tegu. Pelakunya bukan anak buahnya, melainkan Presdir Yang sendiri yang sengaja membunuh kakak Tegu. Karena Tegu anggota mafia yang loyal kepada anak buahnya, bahkan menyelesaikan tugas berbahaya sekalipun. Itulah banyak kelompok mafia yang ingin merekrutnya. Jika Tegu keluar dari organisasi ini, maka anak buah lainnya juga akan ikut, dan tidak akan tersisa di pihak Presdir Yang. Presdir Yang membuat skenario agar Tegu membunuh pimpinan Do, sehingga ia bisa menjadi penguasa mafia yang paling berbahaya. Namun rencana itu gagal. Setelah mengetahui kebenarannya, emosi Tegu langsung memuncak dan menghajar Presdir Yang tanpa ampun, bahkan ingin membunuhnya. Saat itu juga, Direktur Ma mengingat janjinya kepada Par. Mereka sepakat hanya menghabisi Tegu tanpa ada lagi perselisihan. Direktur Ma memberikan pisau kepada Presiden Yang. Kemudian, Presdir Yang menusuk tubuh Tegu.
Meskipun begitu, Taegu masih memiliki semangat untuk menghabisi Presdir Yang. Taegu berharap agar dirinya dan Presdir Yang mati bersama. Namun, anak buah Direktur Ma berhasil menyematkan Presdir Yang. Karena pimpinan Do dibunuh oleh Taegu, maka satu persatu kelompok mafia tersebut menusuk pisau ke tubuh Taegu. Aksi itu membuat Jaehyung semakin histeris, dan ia mendekat ke Taegu yang sudah kritis. Presdir Yang dibiarkan selamat sesuai dengan perjanjian mereka dengan Park. Kemudian, Presdir Yang bangkit menghabisi Taegu sebagai pengeksekusi terakhir hingga Taegu benar-benar tidak bernyawa lagi. Setelah semua yang terjadi, Direktur Ma memenuhi janjinya kepada Taegu dan membiarkan Jaehyung untuk pergi. Presdir Yang masih bersikeras ingin membunuhnya juga. Hal ini membuat Direktur Ma sangat kesal, dan ia menyuruh anak buahnya mengusir Presdir Yang dari hadapannya. Setelah itu, mereka menghilangkan jejak dengan membakar tempat kejadian perkara. Sementara para mafia telah pergi dan Presdir Yang masih selamat. Kini Jaehyung hidup benar-benar sendiri. Hari berikutnya, Jaehyung mendapatkan informasi tentang keberadaan para mafia yang masih ada di Pulau Jeju. Jaehyung datang sendiri dalam kondisi berapi-api serta kesedihan sangat mendalam karena orang terdekatnya sudah dibunuh dengan tragis. Jaehyung mengunci pintu dari dalam dan menembak satu persatu anggota mafia di sana. Termasuk Direktur Ma, Presdir Yang, dan para anggota mafia yang tersisa. Sebelum akhirnya Presdir Yang meminta diselamatkan, namun Jaehyung tidak peduli bahkan menembak berkali-kali dan memastikan semua terbunuh. Setelah dendam terbalaskan, Jaehyung pergi ke tepi pantai untuk menikmati alam, merasakan angin, melihat ombak, dan melihat cahaya matahari sambil tersenyum. Namun, tiba-tiba Jaehyung menurunkan senjatanya. Ketika suara mobil polisi berbunyi, menandakan kedatangan polisi, Jaehyung mengakhiri hidupnya dan film pun berakhir. Mungkin itu saja pembahasan alur cerita film kali ini dan silakan disimpulkan sendiri sebagai penonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembuatan alur cerita dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.